Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam kami warahmatullahi peserta wabarakatuh. Latsar golongan 2 angkatan 89 dari kelompok 4. Saya Lukman Adiwinoto selaku moderator dari instansi UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Untuk yang selanjutnya, nama saya Mohyanur Rahman dari UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Justin Fernanda dari instansi UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Selanjutnya saya Nurpanca Atma Siduro Wibowo dari instansi UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya saya Pandu Novan Ardiansyah dari instansi UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Di sini kami akan melaksanakan diskusi kelompok dengan mengangkat tema Smart City. Beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar istilah Smart City. Apa sebenarnya Smart City dan apa tujuan diciptakan Smart City? Kita akan mulai membahas dari istilah. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan, silakan. Baik, mohon izin saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan Smart City. Untuk Smart City sendiri atau kota pintar adalah kawasan perkotaan berteknologi modern yang menggunakan berbagai jenis teknologi elektronik, aktivasi suara, dan sensor untuk mengumpulkan data tertentu. Data ini termasuk data yang dikumpulkan dari warga, perangkat, bangunan, dan aset yang diproses atau dianalisis untuk memantau dan mengelola sistem lalu lintas, transportasi, pembangkit listrik, utilitas, jaringan pasokan air, jaringan limbah, deteksi kejahatan, sistem informasi, sekolah, perpustakaan, rumah sakit, dan layanan masyarakat lain. Konsep Kota Pintar mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dan berbagai perangkat fisik yang terhubung ke jaringan internet untuk segala. Untuk mengoptimalkan efisiensi operasi dan layanan kota secara terhubung dengan warga. Kemudian, aplikasi Kota Pintar dikembangkan untuk mengelola arus perkotaan dan memungkinkan respon waktu nyata. Karenanya, Kota Pintar mungkin lebih siap untuk menanggapi berbagai tantangan daripada kota konvensional yang memiliki hubungan transaksional dengan warganya. Namun, istilah Kota Pintar sendiri masih belum jelas secara spesifik dan memiliki beberapa interpretasi yang berbeda. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ada pertanyaan? Izin mau menanyakan. Ya, monggo Mas Panca. Untuk parameter apa saja yang bisa dikatakan sebuah smart city? Baik, saya izin menjawab. Seperti yang dilansir dari Smart City, perusahaan penyedia solusi perkotaan asal Jerman menyebutkan bahwa ada 6 indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi smart city, yaitu yang pertama smart people, smart mobility, smart living, smart government, smart environment, sama yang terakhir smart economy, yang dimana pembagian persentase dari keenam indikator tersebut sebesar 17%. Bisa diterima? Oh, bisa. Terima kasih. Baik. Ya, untuk mungkin ada pertanyaan lain? Saya bertanya Mas Januar, Monggo Mas Pandu. apa kaitannya Kota Pintar dengan tugas seorang ASN yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran? Baik, saya mencoba menjawab. Jadi Kota Pintar adalah kota yang memiliki integrasi teknologi dan internet dalam mengatur dan menjalankan tata kotanya. Kemudian teknologi ini dapat berupa pemanfaatan sebagai rekayasa lalu lintas apabila terjadi kemacetan yang parah di sebuah kawasan. Jadi hubungan antara Smart City dengan ASN yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran adalah petugas pemadam ini bisa memanfaatkan teknologi rekayasa lalu lintas tersebut untuk sampai ke tempat kejadian lebih cepat.
Nantinya petugas pemadam kebakaran akan bersinergi dengan call center Smart City dan pihak perhubungan untuk mendapatkan akses yang cepat dan tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat lain. Bisa diterima? Sudah jelas. Terima kasih. Ya. Dari uraian Saudara Januar tentang Smart City, mungkinkah menimbulkan dampak positif atau negatif bagi masyarakat? Silakan, ada yang bisa menjelaskan dampak apa saja yang ditimbulkan? Positif seperti apa, negatif dan seperti apa? Silakan. Saya izin menjelaskan, Mas. Ya, silakan. Ya, Smart City mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari Smart City diantaranya satu, tersedianya infrastruktur yang lebih baik. Smart City tentu saja membutuhkan sokongan infrastruktur yang berkualitas berupa bangunan gedung, sistem transportasi lengkap dengan lajurnya, infrastruktur teknologi, hingga infrastruktur lain yang bisa dirasakan publik secara langsung. Dua, semakin banyak membutuhkan tenaga ahli. Dengan keberadaan Smart City, tentunya sangat berperan dalam memperluas lapangan pekerjaan. Tiga, publik tahu kinerja pemerintah. Kehadiran publik dapat mengontrol langsung kinerja pemerintah yang bersifat konstruktif sehingga semakin kondusif. 4. Meningkatnya pelayanan dan produktivitas pemerintah. Kontrol dari masyarakat otomatis membuat standar kinerja masing-masing institusi menjadi semakin tinggi. Publik bisa melakukan cross-check dan bisa memberikan nilai yang baik dan buruk. 5. Efisien dalam pengelolaan pemerintah dan aset daerah. Inventarisasi pemerintah dan aset daerah semakin mudah untuk dilakukan. 6. Meningkatkan kualitas hidup warga. Keberadaan Smart City akan meningkatkan kualitas hidup warga sebab sebagai infrastruktur yang dibuat hingga pelayanan lain berinteraksi modern. 7. Partisipasi masyarakat aktif dan makin kritis dengan kinerja masyarakat. Masyarakat bisa aktif memberikan masukan untuk membuat Smart City semakin baik ke depannya. 8. Komunitas yang lebih aman. Smart City adalah kota yang lebih aman. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan mencari kemitraan swasta atau pabrik untuk membantu mengurangi aktivitas kriminal. 9. Pengurangan jejak lingkungan. Bangunan hemat energi, sensor kualitas udara, dan sumber energi terbarukan memberikan kota alat baru untuk mengurangi dampak ekologisnya. Kelemahan dari Smart City diantaranya 1. Privasi yang sangat terbatas. Penggunaan kamera keamanan dan sistem cerdas yang terhubung melalui semua ruang berbeda membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan anonimitas. Teknologi seperti pengenalan wajah secara drastis mengubah konsep privasi pribadi. 2. Kontrol sosial. Kemampuan untuk melacak dan memusatkan data memberikan kekuatan besar bagi orang yang menangani informasi. Siapapun yang memiliki akses ke data tersebut dapat mengontrol, menakut-nakuti, dan mencoba manipulasi opini publik. 3. Kepercayaan jaringan berlebih. Dengan mengandalkan hampir seluruhnya pada elektronik dan jaringan, kota kehilangan otonomi dalam pengambilan keputusan dan bisa menjadi tidak kompeten untuk bereaksi dan berinteraksi dalam skenario di mana alat ini tidak tersedia. Demikian penjelasan kelebihan dan kelemahan dari Smart City. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengantisipasi kelemahan dari Smart City tersebut? Oke, Mas Gustin, bagaimana cara mengantisipasi kelemahan dari Smart City? Pemerintah akan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat sesuai skill yang dimiliki. Demikian, Mas. Apa sudah jelas? Baiklah, terima kasih, sudah jelas. Nah, ada pertanyaan lain dari teman-teman? Izin Mas Pandu bertanya. Silakan Mas Januar. Jadi kan kalau Smart City itu identik sama pusat kota ya. Nah ini bagaimana menjangkau masyarakat yang ada di pelosok dari wilayah Smart City tersebut? Terima kasih. Oke, ya, pertanyaan bagaimana menjangkau masyarakat yang ada di pelosok dari wilayah Smart City. Tentunya pemerintah akan meratakan pembangunan fasilitas penunjang Smart City pada seluruh wilayah cakupannya. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan pastinya akan didahulukan pada wilayah pusat kota sebagai pusat pemerintahan. Itu Mas, apa sudah jelas? Siap, jelas sekali Mas Pandu. Terima kasih.
Dari uraian Mas Pandu, adanya dampak positif atau negatif bisa ditutup dengan unsur pendukung. Apa saja unsur pendukung atau faktor yang bisa mendukung terciptanya Smart City? Mungkin ada yang bisa menguraikan? Baiklah, saya akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi terwujudnya Smart City tersebut. Banyak faktor yang membuat Smart City ini menjadi sukses, yaitu satu, manajemen dan organisasi. Suatu organisasi harus memiliki manajemen yang terstruktur agar organisasi tersebut berjalan baik, seimbang, dan lancar. Yang kedua itu teknologi. Proyek pembangunan Smart City dengan mengacu pada teknologi informasi dapat mengubah sejumlah peluang yang potensial mereka dapat meningkatkan manajemen dan fungsi kota. Yang ketiga, pemerintahan. Dukungan dari pemerintah juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk kemajuan Smart City. Adapun yang keempat itu kebijakan. Konteks kebijakan sangat penting bagi pemahaman dari penggunaan sistem informasi. Yang kelima itu masyarakat. Masyarakat merupakan bagian penting dari terciptanya Smart City. Masyarakat juga adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan terciptanya dari Smart City. Yang keenam, ekonomi. Faktor sebuah kota dengan daya saing ekonomi yang tinggi dianggap memiliki salah satu sifat Smart City. Faktor ekonomi termasuk salah satu daya saing inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas dari kota tersebut. Yang ketujuh, infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting dalam membuat Smart City. Dan yang terakhir itu lingkungan. Faktor lingkungan dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kemajuan Smart City, karena nantinya lingkungan sebuah kota menggunakan teknologi dalam menjalani kelangsungan hidup masyarakat. Mungkin itu saja faktor yang mempengaruhi terwujudnya Smart City. Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya? Izin bertanya, Mas. Ya, baiklah. Silakan. Apakah kota yang ekonominya rendah tidak bisa menjadi Smart City? Baiklah, yang saya jawab, apakah kota yang ekonominya belum tinggi tidak bisa menjadi Smart City? Tentunya tidak bisa, karena faktor penentu untuk jadi Smart City tersebut adalah yaitu ekonomi. Smart City juga membutuhkan infrastruktur yang canggih untuk menerapkan dari sistem Smart City tersebut. Baiklah, mungkin itu saja bisa saya jawab untuk Mas Pandu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mas. Baik, terima kasih. Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya lagi? Mohon izin bertanya, Mas Gustin. Baik, silakan. Bagaimana jika masyarakat belum paham mengenai Smart City ini? Baiklah, bagaimana jika masyarakat belum mengenal mengenai Smart City ini? Kita tentunya harus, pemerintah harusnya aktif dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat siap dalam menghadapi perubahan. Serta pemerintah juga harus mensosialisasikan agar masyarakat tahu mengenai Smart City ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Mas Panca. Apakah sudah jelas? Siap, jelas. Terima kasih, Mas Gustin. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja faktor yang mempengaruhi terwujudnya dari Smart City. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Dampak sudah ada solusi, unsur pendukung bisa diandalkan. Nah, sekarang apa yang menjadi tantangan bagi bangsa untuk menciptakan Smart City di Indonesia ini? Silakan, ada yang bisa menguraikan untuk tantangannya? Mohon izin menguraikan tantangannya, Mas Lukman. Ya. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Smart City yaitu satu, biaya investasi yang besar untuk membangun infrastruktur yang memadai. Yang kedua, infrastruktur IT Smart City harus agile dan fleksibel. Yang ketiga, ketersediaan dan manajemen data informasi yang mampu melakukan pemrosesan dan analisis data yang efektif dan efisien. Yang keempat, perbedaan politik bisa menjadi penghalang untuk penerapan Smart City. Yang kelima, koordinasi antara organisasi publik dan swasta harus berjalan dengan baik. Yang keenam, keamanan pada Smart City harus terjaga. Karena keamanan merupakan persoalan di jaringan sistem manapun, terlebih jika menyangkut seluruh kota. Ancaman keamanan perlu ditangani dengan serius. Yang ketujuh, adaptasi sosial. Berubahnya suatu kota menjadi Smart City mengakibatkan ketimpangan, kesenjangan digital, dan mengubah kebiasaan budaya.
sehingga memerlukan adaptasi. Untuk yang ke-8, pengembangan aplikasi. Untuk yang ke-9, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Hanya untuk memperjelas masalah poin ke-6, kenapa keamanan pada Smart City menjadi salah satu tantangan, Mas? Bisa dijelaskan? Baik, izin menjawab untuk Mas Lukman. Kenapa keamanan pada Smart City menjadi salah satu tantangan? Yaitu karena untuk mengatasi masalah kepercayaan dan privasi. Seperti itu, Mas Lukman. Ya, Apakah makasih, Mas. menjawab? Ya. Baik. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Izin bertanya, Mas. Baik, Bapak Pandu, silakan. Ya. Bagaimana agar koordinasi antar organisasi publik dan swasta harus berjalan baik? Baik, izin menjawab. Bagaimana agar koordinasi antara organisasi publik dan swasta harus berjalan dengan baik, yaitu instansi pemerintah dan organisasi sektor swasta harus terbuka untuk berbagi data atau membuat standar pada jaringan alat dan infrastruktur yang sama. Dan juga adanya infrastruktur digital yang memungkinkan penegak hukum memantau data, menetapkan pola, tren, dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaannya Bapak Pandu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mas. Baik, terima kasih. Dari uraian di atas, bisa kami simpulkan bahwa satu, Smart City mempermudah pelayanan publik bagi masyarakat dan manajemen birokrasi yang efisien. Yang kedua, Smart City juga dapat membangun platform daerah dan memasarkan ekosistem bisnis daerah. Yang ketiga, pentingnya peran pemerintah demi terciptanya Smart City di berbagai wilayah dan juga harus diimbangi dari dukungan masyarakat. Demikian diskusi kita pada hari ini, kurang lebihnya ada perkataan yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.